Wahai para pembenci Ibu Shirley Juanda, saat kalian berusaha mengeluarkan narasi-narasi kotor terhadap Ibu, justru beliau ini sedang berkeringat di bawah terik matahari, mengurai benang-benang yang kusut yang kalian klaim sebagai ketidakpedulian terhadap masyarakat. Sungguh lucu melihat kalian para pecundang media sosial yang mulutnya lebih berisik daripada otaknya sendiri. Kalian berkoar-koar seolah paling tahu penderitaan warga. Padahal modal kalian ini cuma jempol busuk dan kuota murah. Narasi yang terus menggiring opini bahwa Ibu Shirley tak peduli dan semacamnya yang kalian terus goreng sedemikian rupa hari ini resmi jadi sampah yang tak berguna. Saat kalian masih asik mengetik fitnah sambil rebahan, Ibu Shirley sudah berdiri di garis depan. Dia tidak butuh validasi dari orang-orang seperti kalian yang bermuka dua. Dia datang, dia duduk dengan warga, dia berdiri di tengah-tengah warga dan dia selesaikan masalah, memberikan solusi yang nyata. Sekarang kita lihat saat solusi sudah di tangan dan warga kembali tenang, kalian mau sembunyi di mana lagi? Narasi kalian bukan cuma basi, tapi sudah membusuk bersama ego kalian yang ketinggian. Jadi teruslah menyalak, karena sementara kalian sibuk menggonggong soal ketidakpedulian Ibu Shirley Juanda Laos sedang membuktikan bahwa pemimpin sejati bekerja dengan aksi, bukan dengan bacotan-bacotan kosong seperti kalian yang tidak sedang mengkritik saja. Kalian cuma sedang mempermalukan diri. Kalian mempermalukan diri sendiri di depan fakta yang nyata. Jadi saat ini kalian sudah skakmat, silakan telan kembali ludah Anda yang telah kalian lumpahkan ke tanah. Silahkan jilat kembali hal tersebut karena narasi-narasi Anda telah terpatahkan dengan tindakan Ibu Shirley yang turun langsung ke tengah-tengah masyarakat memberikan solusi yang nyata. Berikut kita saksikan bagaimana Ibu Shirley memberikan solusi yang nyata kepada masyarakat yang terkena konflik saat ini. Kalau nanti ada provoki, ingat orang semua bersaudara. Sudah lihat apa yang terjadi dalam hilang satu desa, 87 rumah hilang dalam hitungan jam yang dibangun bertahun-tahun hanya karena katanya. Selama kalian diam tidak membalas, selesai, kita bangun kembali. Tapi kalau kalian balas sana balas sini balas, jadi panjang, semua yang rugi semua. Kita tidak bisa mengontrol apa yang orang lain lakukan kepada kita, tapi kita bisa mengontrol bagaimana kita bereaksi. Dendam, tidak membalas. Ya. Dan sampai kapan ini bisa berakhir, Bu? Bapak sendiri punya teori apa? Punya pemikiran apa? Ada beberapa hal. Yang pertama, tolong segera bentuk Polsek Nanam Rame. Ya. Kecamatan sudah 10 tahun lebih, tapi itu belum berdiri. Kembali keamanan terlalu jauh. Ya, setuju. Yang kedua, masyarakat Bani Moin rata-rata mata pencariannya di hutan. Iya. Akses jalan ke tempat produksi itu boleh dikatakan sangat sulit. Berapa kilo? Dari sini kira-kira cuma 9 atau 8 kilo. Kita bikin jalan tani. Dengan begitu mungkin masyarakat lebih leluasa untuk bisa Bikin jalan tani, bikin lampu jalan. Kalau ada sinyal, saya bahkan bisa pasang CCTV di situ. Semua itu saya pasang CCTV. Yang terakhir, ini saya tidak mau bicara banyak lagi, Bu. Yang terakhir, tolong peristiwanya harus terungkap, Bu. Iya. Biar kami tidak saling mencurigai. Setuju. Biar yang melakukan adalah orang Banmu, tangkap dan hukum seberat-beratnya. Setuju. Saya rasa takut, Bu, bahwa nanti kalau terungkap nanti terjadi kerusuhan, masyarakat semua sadar hukum. Ya. Kalau semua sudah ditangani oleh pihak yang berwajib, masyarakat paham itu. Dan tidak akan mungkin terjadi lagi kerusuhan. Intinya bahwa kami minta ini kasus ini harus dibuka secara terang benderang, sehingga kecurigaan di antara kami itu
tidak ada. Mohon maaf Bu, banyak suara saya agak sedikit. Tidak apa-apa kan juga saya sini mendengar. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian apa yang saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk posko TNI Polri nanti ada Pak Kapolda dan Pak Dandre bisa menjawab. Kemudian Jalan Tani 9 kilo. Nanti saya koordinasi dengan Pak Bupati untuk bikin. Kita akan pastikan ada signal juga masuk. Dan dicoba dengan segala teknologi yang ada untuk kita pasang CCTV. Kemudian dipetakan hutan-hutan ini sudah milik sendiri atau belum? Ya, saya akan kirim dari Dinas Kehutanan untuk memetakan. Ini kebun milik sendiri tapi tidak punya sertifikat kan? Ya, ada. Semua kebun punya sertifikat. Sertifikat di tangan punya. Oh. Ya, yang belum akan dibantu untuk punya sertifikat ya. Jadi kemudian bisa dilegalitaskan. Intinya, dorang tuh semua sayang sekali sama Banemo, sama Siben Popo, sama Halmahera Tengah, ada Pak Wakil Bupati juga. Kami semua sayang karena ini semua orang ini semua bersaudara, ya. Pesan saya apapun, kan saya nggak bisa spesifik bilang masalah A, B, C, D. Apapun itu komunikasinya baik-baik. Kan langsung bisa WhatsApp Pak Bupati, betul kan Barada? Betul. Bisa WhatsApp saya, bisa DM saya di sosial media, apapun itu kita akan membuat Maluku Utara sebagai contoh bahwa pemerintah hadir. Kita tidak usah bicara masa lalu. Masa sekarang pemerintah provinsi, daerah akan selalu hadir. Kita mendengar, kita mencari solusi, bukan hanya janji di awan-awan, janji kita tepati. Kita akan membangun kepercayaan yang baik antara masyarakat dan pemerintah. Berikan kami waktu, berikan kami kepercayaan untuk Bapak Ibu semua bisa merasakan bagaimana provinsi dan kabupaten bekerja bersama-sama, hadir menyelesaikan semua permasalahan masyarakat Halmahera Tengah di Banemo satu persatu perlahan-lahan. Pesan kami hanya satu, baku sayang, komunikasi, dan apapun tidak boleh main hukum sendiri. Boleh? Setuju? Ibu, Wagub, dan jajarannya langsung gas rapat untuk tindak lanjuti rehab buat rumah warga desa Sibenpopo yang kena dampak. Doakan ya teman-teman, semoga secepatnya dan selalu dimudahkan.
Terima kasih Pemprov, TNI, Polri, Pemkot Halteng, serta semua jajarannya yang telah membantu. Rumahnya dibangun kembali lagi yang baru ya. Ketika kita memaafkan, ketika kita menerima, maka pintu rezeki itu akan dibukakan. Kami masyarakat Bemo dari hati yang tulus, maaf atas duka yang telah terjadi, maaf atas air mata yang terjatuh. Kami mohon kepada saudara-saudaraku masyarakat Cilempo. Di dalam firman Tuhan harus saling mengasihi. Kita ini tetap kita mempertahankan harus damai. Jangan termakan isu atau berita-berita yang Gubernur, perlu saya sampaikan beberapa hal yang barangkali juga menjadi catatan bagi kita semua. Kami kemarin sudah kesana dan minta maaf karena kami mengakui kesalahan kami. Tapi sebenarnya hidup kami sejak nenek moyang kami, selama ini kami tidak pernah berseteru dengan saudara kami dari masyarakat Cilempo. Betul. Dari yang sekarang mereka tempati adalah nenek moyang kami serahkan kepada mereka untuk mereka tempati. Betul. Itu berarti bahwa kami tidak tidak alergi untuk hidup berdampingan dengan saudara-saudara kami yang beragama. Dan kejadian kemarin adalah kejadian yang terjadi karena spontanitas yang terjadi. Ibu Gubernur, hal ini kenapa bisa terjadi? Kemarin saya sudah bicara, sampaikan kepada Bapak Wakapolda bahwa ini karena terjadi dari rentetan
rentetan beberapa peristiwa yang tidak pernah terungkap. Ustadz kami, Bapak Ali Abbas, itu bukan kematian yang pertama di hutan Halmahera. Betul. Tidak usah di hutan Halmahera, di hutan Bakani Barat. Yang pertama sekali adalah orang tua kami yang sangat mencintai Bapak Hanafi beberapa puluh tahun yang lalu. Mati juga di pantai, bukan di tengah hutan. Dan itu kemudian kami juga tidak punya bukti. Kami tidak menyerang siapa-siapa. Bahkan saudara-saudara kami dari Semen Popo pernah menyerang kami sampai di kampung kami sendiri. Ada yang terluka, ada yang kepalanya bocor. Kami tidak pernah membalas. Betul. Betul kata Rada. Betul. Kami tidak pernah membalas. Karena orang-orang tua kami pesan bahwa sabar, fagugur, saling mencintai, saling menyayangi. Kemudian yang kedua, ada bapak kami, keluarga kami, yang sini dikenal dengan namanya Kampung Jajah Om Loloda. Ini tinggal juga di bawah pohon pala. Juga kami tidak pernah menuduh siapa-siapa. Karena memang walaupun ada ketika dimandikan, mohon maaf, ada bekas-bekas pukulan benda tumpul, tapi itu kami tidak punya bukti. Kami tidak mungkin menuduh siapa-siapa. Kemudian ada nenek kami yang mati di Oyobalo di bawah. Seorang nenek yang sudah rabun, yang tidak bisa kemana-mana lagi, hanya di pesisir pantai, juga mati. Tapi dia bahkan dibawa ke gunung yang menurut logika tidak mungkin dibuat sampai di situ. Kami juga tidak menuduh siapa-siapa karena kami tidak punya bukti. Kemudian bapak kami kemarin yang berapa bulan yang lalu, Sabtu, juga naik pinang dan katanya jatuh, wallahu alam bisa. Tapi ketika dimandikan, itu juga terdapat tanda-tanda benda keras. Tapi kami juga tidak menuduh siapa-siapa. Almarhum kemarin, Bu, kenapa saya katakan spontanitas? Karena memang mati yang memang tidak wajar. Dengan sekutu bunuhnya tubuh seperti itu. Perlu saya sampaikan bahwa Pak Ustadz kami yang kemarin meninggal, dia tidak punya sengketa siapa-siapa. Kalau ingin tangkap saya harus sampaikan. Tidak punya sengketa dengan siapa-siapa. Sengketa hanya satu. Adalah masalah sengketa dengan tanah. Tanah di mana itu? Tanah Padi. Dan dia sengketa dengan siapa? Dengan saudara-saudara kami di Semen Popo. Betul. Betul kata Rara. Betul. Kalau saya tidak salah, tegur saya. Betul. Berdasarkan itu, makanya dengan begitu spontanitas masyarakat pikir ini mungkin saudara-saudara kita. Akibat dari setiap peristiwa yang terjadi tidak pernah terungkap. Lambat kehadiran dari negara, kehadiran pemerintah selalu lambat. Dari hari ke hari, kalau sore hari ini, saya tahu ibu mungkin kecewa. Tapi kami juga lebih kecewa lagi. Betul. Saya tidak berbicara peristiwa di Lotte. Saya tidak berbicara peristiwa di Maban. Saya hanya berbicara di peristiwa yang terjadi di Panimo. Yang saya hitung tadi itu. Itu bukan di mana-mana, di desa kami. Kami tidak alergi, Bu, untuk hidup sama-sama dengan saudara kami yang beragama Nasrani. Kemarin ada yang pilih ibu atau tidak? Itu artinya bahwa hal yang sekret itu juga kami tetap pilih ibu untuk memimpin kami di sini. Saya mengerti. Saya juga meminta maaf. Kejadian yang Bapak ceritakan itu tidak terselesaikan. Saya mengerti bahwa kemudian masyarakat kecewa.
Yang sudah berlalu, tidak ada yang bisa kita lakukan. Kita menjadikan itu pelajaran. Nah, setelah ini kan ada posko pengamanan dan di Polri akan hadir di sini supaya ke depan hal-hal yang tadi Bapak ceritakan semua bisa dimitigasi, atau jika ada kejadian lagi bisa segera ditemukan sebenarnya siapa pelakunya. Ibu, yang terakhir Ibu kan mungkin saya harus bertanya kepada Ibu, apakah kami harus menjadi korban terus di hutan kami sendiri, di bawah pohon pala kami sendiri, di bawah kelapa kami sendiri? Apakah kami harus jadi korban terus begini? Dan sampai kapan ini bisa berakhir, Bu? Bapak sendiri punya teori apa? Punya pemikiran apa? Ada beberapa hal. Yang pertama, tolong segera bentuk Polsek dan Nanggalan. Ya. Kecamatan sudah 10 tahun lebih tapi ini belum berdiri. Dan kembali keamanan terlalu jauh. Ya, setuju. Yang kedua, masyarakat Banyuwangi rata-rata mata pencariannya di hutan. Iya. Akses jalan ke tempat produksi itu boleh dikatakan sangat sulit. Berapa kilo? Dari sini kira-kira cuma 9 atau 8 kilo. Kita bikin jalan tani. Dengan begitu mungkin masyarakat lebih leluasa untuk bisa Bikin jalan tani, bikin lampu jalan. Pasang CCTV di situ. yang terakhir. Desa biar kami tidak saling biar yang melakukan itu adalah orang Banyuwangi, tangkap dan hukum seberat-beratnya. Jangan takut Bu, bahwa nanti kalau terungkapan terjadi kerusuhan, masyarakat semua sadar hukum. Kalau semua sudah ditangani oleh pihak yang berwajib, masyarakat paham itu dan tidak akan mungkin terjadi lagi kerusuhan. Intinya bahwa kami minta ini kasus ini harus dibuka secara terang benderang sehingga kecurigaan di antara kami itu tidak ada. Mungkin ini sudah karena Ibu juga waktunya terlambat, mohon maaf ya, banyak suara saya agak sedikit. Nah, Bapak kan tugas saya sini mendengar. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bisa kita saksikan sahabat-sahabat Perspektif Timur bagaimana Ibu Shirley Juanda Laos turun langsung ke lapangan menemui rakyatnya. Ini telah memberikan tamparan yang keras kepada para penyinyir yang selama ini membenci Ibu Shirley Juanda Laos. Saya rasa itu untuk video kita kali ini. Salam Perspektif Timur.